Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, saya hanya ingin mentafakuri saja ini. Setelah sampai usia saya sekarang 42 tahun ya, saya merasa buat apa semua ini? Kanggo naon? Apa namanya, mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, ingin menang, ya kan? Buat apa? Dan kege atosan, betul? Kita akan selesaikan semuanya. Bahkan saya punya perasaan gini, perlu nggak kita persiapan untuk menghadapi kematian? Stres atuh. Beramal soleh, ya kan? Berzakat, infak, sodako, perlu tuh? Jangan. Kenapa sodako? Allah nyuruh, bukan bersiap mati. Kenapa zakat? Perintah Allah. Kenapa wakaf? Allah yang nyuruh. Hoyong pahala. Banyak orang yang beramal soleh begitu panjang, banyak, tapi akhirnya jadi ahli neraka. Banyak itu kasusnya. Nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik. Seperti itu. Jadi perlu nggak persiapan kematian? Jadi laun. Jadi laun tadi mau meninggal gorowok, semangat si ganorek maut. Tidak perlu. Yang harus kita lakukan, waspadai kematian. Suami pulang di pipi ada lipstik, kumahakeun? Hah? Waspadai kematian. Kalau suami datang pas digaplok, maut, pembunuhan bukan? Oh, saya nggak mau melakukan pembunuhan. Atau kitanya marah, pas marah, maut, suul khotimah nggak? Ya, waspadai kematian, bukan disiapkan. Dor meser makam di San Diego Hill, ari maut di Afrika, penuh. Tuh asup tuh. Sudah urusan makam, kain kafan itu urusan yang hidup. Urusan amal soleh kita ya, sudah kita lakukan saja lillah, bukan karena takut mati. Apakah Rasulullah menyebarkan al-Islam bersama para sahabat karena takut mati? Enggak. Ustaz, abdi teh sieun, saya takut Ustaz menghadapi kematian tapi belum punya bekal. Jangankan ke sana, ke surga ya. Kalau saya diundang ke sebuah negara atau ke sebuah tempat, itu all in, saya akan mendapatkan pelayanan, benar tuh? Kalau sudah ke surga beres. Jadi nggak perlu bebekalan. Meni balaganya orang teh. Balaga teh sih. Ini somse emang bisa. Masa bekal kita sebut saja ini dibangun oleh ibu seorang masjid ini. Gede nggak bekalnya? Cek bahasa nukamari, gede nggak? Besar sekali. Terus rutin kegiatannya banyak sekali. Besar nggak pahalanya? Besar. Cukup gitu itu bekal untuk sepanjang masa di akhirat? Enggak lah. Komodi dia masuk kenceleng kencering. Bah. Di akhiratnya memanggul karung. Kesina kencering. Itu beres. Kan gitu. Jadi waspadai. Dalam rangka mewaspadai kematian, kita harus juga mengerti apa yang harus kita lakukan. Kalem. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mendidik diri, ya, mengajari diri sampai kita pantas mendidik anak kita. Kalau saya diminta judul ini, saya nggak ngerti. Parenting gaya Nabi Ibrahim. Saya nggak ngerti karena saya belum ketemu jeung Nabi Ibrahim.
Terus gimana? Wallahu alam. Karena saya sendiri tidak pernah mendidik anak saya. Gak pernah nyuruh, gak pernah ngelarang, gak pernah ngatur, gak pernah. Tapi anak saya baik. Yang satu bersama Ustadz Aam di Pasundan, yang satu bersama saya di Unisba. Yes. Kok bisa Ustadz? Anaknya tidak tersesat? Ente. Saya ingat sekali, bapak saya ngurus umat, anaknya baik-baik saja, ya kan? Mertua saya ngurus umat, anaknya baik-baik saja. Ustadz Anu, Kiai Anu ngurus umat, anaknya baik-baik saja. Kenapa? Bu, jangan balaga kita bisa ngedidik anak. Tek-tek celi, te bisa aslina. Tek-tek celi beliau. Ulah orang lebar. Ulah ini mah kasep atau. Betul itu, nggak bisa. Bahkan untuk sholatnya Kang Yan ya, apakah kita bisa melakukan sholat kalau Allah tidak mengundang? Kalimat azan hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwwata. Artinya kita tidak punya kemampuan untuk melakukan sholat kalau bukan karena undangan Allah. Sholat suka-suka ditunda, itu artinya Allah tidak suka kita hadir di awal waktu. Sholat subuh, siapa yang membangunkan kita? Allah. Ada yang telat bangun sholat subuh, artinya Allah tidak menerima audiens kita. Audiensi kita sudah. Kita mau sholat checklist ya, kewajiban beres, udah. Itu hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Itu saja Allah yang ngatur. Apalagi ngedidik anak sampai usia ini. Saya bisa nggak ngedidik anak? Enggak. Saya urus semua hamba Allah. Saya urus melalui madrasah. Madrasah saya gratis kebetulan. Sudah 25 tahun saya urus sendiri, tidak minta sumbangan, nggak ada proposal. Saya kerja sendiri, kerja keras sendiri. Gaji guru saya yang bayar, makan santri saya yang cari. Kerja keras semua. Habis 10-90, 10% penghasilan ke rumah, 90 ke madrasah. Dimiskinkan tuh? Enggak, anger kasep. Hirupa kudu percaya diri ataunya masa hamba Allah tidak kasep. Sampai hari ini akhirnya saya bisa katakan bahkan perlu nggak ikhtiar? Kalau perlu tuh ikhtiar, emang bisa? Sok balaga orang teh, nggak ada ikhtiar, nggak ada. Yang ada saya punya tangan, saya manfaatkan. Saya punya kaki, saya manfaatkan. Saya punya ilmu, saya manfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, Allah marah. Itu saja. Ada orang ikhtiar cari nafkah di subuh sampai ba'da isya, bahkan sampai tengah malam angger sangsara aya. Aya nu teu ikhtiar calik artos sararumping aya. Ada seorang wanita nyari suami nepikeun kebikin kaos bararade. Tapi teu hasil-hasil aya. Aya nu calik ke di pagar bumi juk-juk aya we. Kemarin mah teman kawin jeung nini-nini. Saya kasih khutbah beres akad nikah teh meuni bahagia kawin jeung nini-nini teh. Temanehna ge aki-aki gitu. Anak susu. Jadi Masya Allah hadirin, sudah ikhtiar itu milik Allah, itu semua yang terjadi Allah yang ngatur. Perlu kita ikhtiar untuk mengosongkan bumi seperti yang dilakukan oleh Bill Gates. Bumi tidak boleh lebih dari 500 juta orang. Nggak bisa, Allah yang ngatur. Saya katakan kepada teman-teman muda saya yang baru menikah, miliki anak sebanyak-banyaknya. Sudah Ustadz, anak saya baru 2, sok tambahan deh. Ustadz 2 ge nyerinya, ke 1 pertaruhan nyawa, yang kedua masih sakit, yang ketiga masih sakit. Kasalapan mah batuk lahir atau aslina cobaan geura. Betul. Ke-12 nguliat lahir cobaan. Begini, kenapa banyak terjadi perselingkuhan? Ya, kenapa terjadi perselingkuhan? Bukan salah kami laki-laki, bukan. Itu karena anaknya hiji 2. Iya. Dek, di mana Dek? Cahem. Di mana? Ciberem. Oh, alun-alun aman. Tah gitu. Karena belum lagi nyari nafkah teh untuk 2 orang mah gampang bener. Ringan, enteng 2 orang mah.
sekian cukup, sisanya yang buat yang lain-lain, yang si eta kan itu. Coba kalau anak 12 sempet mual, nggak akan. Suami sibuk cari nafkah menafkahi 12 anaknya, betul. Terus anak pertama ditelepon, kedua ditelepon, ketiga ditelepon. Alah, kayak jika 2 ka 3 nyambung, iya ka 6 ka 7 ka 8 parareum handphonena, pusing tuh. Terus suatu saat dia di kafe duduk berdua jeung si Neng eta. Terus anaknya yang bungsu ngelihat kakak pertama, dah lupa tuh namanya, dah banyak. Kakak pertama aku ngelihat papa sama si tante itu. Itu kakak pertama teh, suruh kakak kedua bawa bedog, suruh kakak ketiga itu bawa spanduk, suruh ini, suruh titik kumpul pasir koja. Oh, kan diontrok dah oleh anaknya. Nu 12 orang bari masang spanduk, balikan bapak aing. Kabayang tuh jadi moal tas selingkuh. Kenapa terjadi? Ini WHO jagoan bikin program. Umat Islam pengen menghancurkan umat Islam, gampang rusak rumah tangganya. Supaya gampang rusak rumah tangganya, bikin orang tuanya tidak sabar. Tidak sabar ya, kan ngelihat iklan dan lain sebagainya. Terus bikin istri tidak taat. Seperti itu. Terus bikin rumah tangga gampang hancur. Anak 2 saja. Kalau anak 2 manusia habis gak sih? Habis. Orang tua 2 kan? Anak 2. Meninggal 2, tinggal 2, ke maju-maju kan. Terus iya, terus anakna maut hiji kan tinggal hiji. Itu terus hiji maut depan tamat. Itu gagal WHO bikin program pemusnahan manusia. Bikin atau saya nama nyenak dewe. Itu terus setelah gagal yang itu, datang kemarin dicoba pemusnahan manusia juga dengan COVID. Sok naon maksudna tuh ambulan kosong di abring-abring. Iong tegang ya. Alhamdulillah saya kena enggak disuntik Pak, kami sekeluarga enggak kena vaksin. Nah, naonan vaksin. Geus pugu bahagia dipereken, jarang-jarang saya bisa libur 2 tahun di bumi, bener tuh. Iya. Santai tuh. Kan soalnya selama ini pusing, duit boga kahoyang eueuh. Nah, pas aya COVID jadi duit boga beak dah, cocok. Itu. Aman udah. Mereka menghabiskan melalui COVID dan vaksinnya gagal. Sekarang ada program baru lagi. Geus tong beja-beja. Sekarang masuk IGD pasti disuntik. Masuk IGD sebelum periksa apa-apa, suntik dulu itu. Kalau saya kemarin juga gitu, kedah disuntik Pak, alim, suntik naon, vaksin Pak, alim. Boleh saya bilang suntik, tapi tolong tanda tangani ini. Kalau ada apa-apa dengan kehidupan saya, khususnya kesehatan, Anda tanggung jawab. Punya tutiasa tuh Pak, nah itu bisa. Ini Pak udah perintah negara Pak. Pertanyaan saya, negara ngasih apa sama saya? Udah beres. Jadi saya pulang. Udah. Ini upaya untuk menghabiskan manusia. Harus 500 juta aja penduduk bumi, balaga tuh. Allah yang ngatur. Kanker, apakah benar kanker penyebab kematian? Mana yang lebih banyak meninggal karena kanker atau saat sehat? Berani mengatakan bahwa sehat penyebab kematian? Ente, Pak. Yes. Ada teman saya yang kanker, kanker nyanggus tinggal maut, bilang gitu. Di bawah santai kan. Jangan, saya bilang sama dia, jangan pikiran kita fokus ke penyakit, mual beres. Karena kita mau kumaha Allah, nyeri tahan. Terus apa yang saya lakukan? Perdalam tata cara sholat. Sok pergi ke percikan iman, cari buku-buku sada amtah tentang tata cara sholat. Beresan bacaan Quran, beresan silaturahim, perbaiki, usahakan walau antal kau biwajin tolkin, bisa senyum dengan siapapun. Bahkan bisa tetap baik kepada orang yang paling menyakiti kita. Iya kan? Tapi suami saya Ustaz, suami saya teh tukang bohong. Tenan naon tukang bohong. Kalau suami atau istri tukang bohong kan gampang, tugas kita tinggal dengar, percaya atau tidak, beres. Urusan bohong dia sama siapa? Enggak, itu kudu di pikiran. Lagi pula kita laki-laki kan dididik oleh orang tuanya untuk jujur ya. Kita teh dididik jujur ku kolot teh. Sejak kapan kita bohong?
Sanggeus kawin jeung maneh. Jadi siapa yang melatih kita bohong? Si eta kan gitu. Jangan salahkan kami ketika kami berdusta karena kami dididik bohong oleh Anda. Bener ya? Tuan Yun. Iya. Nggak ada laki-laki dididik bohong. Itu. Jadi, Masya Allah, hadirin, sudah. Yang jelas, pastikan kita semua berada pada kondisi waspada. Waspadai kematian. Anak-anak saya juga, saya pernah bicarakan sama anak saya mengingat hadis Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna marruqub, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu? Aya nu di luhur. Mana teh? Iya. Assalamualaikum. Menawi teh manuk we. Atadruna marruqub, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu? Para sahabat waktu itu menjawab, ar-ruqubul ladzi laisa lahul walad. Orang mandul itu orang yang tidak punya anak. Rasulullah mengingatkan, lakinnal ladzi lahul walad lam tuqaddim min waladihi syai'. Bukan. Orang mandul itu orang punya anak tapi dia dididik salah sampai tidak memberikan keberuntungan akhirat untuk orang tuanya. Saya berpesan sama anak saya, kebetulan ada 2 anak saya, pengennya mah banyak. Tapi karena pengen banyak dan saya hanya dapat 2, 07 tahun, 5 tahun lagi baru dapat lagi yang kedua. Tos. Akhirnya saya bikin madrasah gratis, SMP, SMA, dan itu semua anak saya dan diparaban ke orang. Ya kan kita yang memberi nafkahnya gitu kan. Jadi udah anak saya, alumninya sekarang ada 1.600, itu anak saya. Artinya apa? Saya ingin punya anak yang memberikan keberuntungan akhirat untuk saya. Saya bicara sama anak saya, Kang, Dek, kalau Bapak Umi menghadapi syakaratul maut, tolong talkinkan oleh kalian. Ajarkan kalimat la ilaha illallah di telinga kami. Bukan oleh ustadz, bukan oleh kiai, bukan oleh petugas KUA, DKM, bukan. Mereka bisa melakukan itu, tapi keikhlasan itu ada di hati kalian. Dari anak tuh beda. Emang Bapak tuh hafal gitu? Hafal. Iya, anak saya nubungsu naros. Hafal. Hanya pada saat syakaratul maut, gemper Bu. Setan tuh berbatalion-batalion menggoda kita Bu. Saya pernah kan ngobrol dengan teman sahabat yang sudah lama tidak ketemu. Terus di sebelah sana ada Siti Nurhaliza ngicepan, pan gemper. Itu baru satu Siti Nurhaliza. Komo iblis itu. Kan gitu ya. Oke. Tolong ajarkan untuk Bapak kalimat la ilaha illallah. Insya Allah. Kalau Bapak sudah terkujur kaku, mandikan oleh kalian. Karena Bapak pernah memandikan kalian waktu kecil dulu. Menyertakan doa saat memandikan kalian. Kafani Bapak karena Bapak pernah memakaikan pakaian untuk kalian waktu kecil dulu. Juga menyertakan doa di dalamnya. Bapak sering mengingatkan kalian sholat, tolong. Sholat jenazah, kalian yang jadi imamnya. Jangan pernah lidah kalian berhenti berdoa karena kering. Tidak. Basahi terus dengan zikir dan doakan Bapak. Karena Bapak sama Umi juga selalu mendoakan kalian. Kuatkan pundak kalian untuk memikul Bapak saat membenamkan Bapak di liang lahat. Itu luar biasa pesan saya pada anak. Anak saya yang besar berdiri dan memeluk saya. Insya Allah Pak. Dan yang kecil juga berdiri memeluk saya. Sambil nanya, iraha Pak? Bahaya yang menanya iraha. Itu beres. Cek ibu teh aing mana sedih. Ulah sedih hirup mah ulah. Sing senang, ulah serius teh hirup. Itu ada gerak istri jenderal capek hirup teh. Mau makan aja harus izin. Lapor. Izin makan siang. Laksanakan. Selesai. Dah, geuleuh teu. Udah makan mah bari sila, bari nangkuban bebas. Eta makan sehat ya. Itu. Nah jadi saya tidak mendidik mereka. Saya ingat anak-anak saya tidak saya didik. Sehingga ketika mereka berprestasi saya hanya bisa tunduk mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah yang menuntunnya. Ketika saya didik anak orang lain, anak saya diurus oleh Allah, sepakat?
Ada seorang ibu yang dulu tahun 80-an lah, di rumah saya ada pengajian. Setiap di rumah mau pengajian, saya ajak ibu itu pedagang gerobak. Bilih ayah pelanggan, bilih ayah numeser, bilih ayah. Terus setiap pengajian saya ajak. Sampai akhirnya dia rada molotot. Kang Haji, kalau saya ngaji, terus ada yang beli 10 orang, saha, terus tadi layanan, saha. Nah, siapa yang mau ngasih ongkos anak saya sekolah? Siapa yang mau ngasih bayaran anak saya sekolah? Udah saya nggak bisa apa-apa. Itu ngejak di tos, antepkeun. Sekarang itu tahun 80-an ya. Sekarang anaknya udah pada sibuk kerja. Tapi sekarang ibunya selalu sibuk oleh urusan anaknya. Karena dulu melupakan Allah, ya Allah sudah diurus anak. Akibatnya anaknya yang menjadi fitnah untuk dia, menguji. Sibuk ngurus anak ayeuna. Ada ibu-ibu janda juga, enggak, saya nggak akan nikah lagi. Saya pengen besarkan anak saja. Setelah anaknya besar, boro-boro ngurus anaknya, kamu hiji di Amerika, hiji di Inggris, pan rudet. Si ibuna di dia jadi renta. Yang merasa janda dan masih punya anak yang pantas kene kawin. Ya. Kawin. Berade, second tapi raos. Second tapi raos. Udah. Jangan sok ngedidik. Belum tentu apa yang kita bela itu membela kita. Belum tentu. Belum tentu. Saya menyekolahkan anak-anak di pesantren. Itu banyak sekali. Di jalan saya ketemu dengan santri alumni pesantren saya. Sugan nyapa ente. Saya ngingat. Assalamualaikum. Aliwat weh. Saya tidak minta ucapan terima kasih dari mereka. Tapi saya yakin saya sudah dicatat oleh Allah. Sebagai hamba yang membesarkan hamba-hamba Allah kan itu. Ingin anaknya dirawat oleh Allah, urus semua anugerah Allah dengan baik. Itu. Pak, istri dari siapa Pak? Dari Allah. Ciptaan Allah bukan? Bukan ciptaan Asep. Asli, oke, ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah, Allah serius gak merawat istri? Menafkahi? Serius. Ada gak Allah memperlakukan istri kaleng-kaleng? Enggak. Serius Allah, diurus semuanya oleh Allah. Terus kita sebagai suami, hey para suami, lu di luhur komo. Tuh noncik saya sebut tuh di luhur komo. Pesalana orang yang mengaji saya mah kagok. Mun erek mah dihandap atau saya seriusnya. Iya. Teraskeun. Ampunten. Nu orang yang mengaji teh nu di luhur jeung nu nyarane. Pahalana dibagi dua jeung temok tah, jeung kaca. Baik. Serius tidak Allah merawat istri kita? Kalau Allah serius merawat istri kita, digaplok teh ku Allah kalau saya asal-asalan merawat istri saya. Pernah nggak Allah marah sama istri kita? Tidak. Mungkin di akhirat. Tapi tidak dimarah. Dan Allah menuntun agar istri menjadi soleha kan itu. Boleh nggak kita marah sama istri? Gak boleh. Terus menurut istri salah, Pak, lihat jamaah sholat berjamaah. Kalau imam salah, apa yang dilakukan oleh makmum? Keprokan istri, keprok. Entong keprok, entong. Sekali ya keprok-prok, beres. Ulah siga kena japati. Tuh. Kata laki-laki apa kalau imamnya salah? Yang ada makmum memperbaiki imam. Imam memperbaiki makmum itu tidak ada apa aturannya Pak. Istri ngaco antepkan. Kitanya aja jadi imam yang bagus aslina. Kitanya jadi imam yang hebat kan antep saya tanya sab. Dan nanti dan kege nuturkan. Gampang gak taat sama suami yang hebat? Gampang tuh taat kepada suami cilepeng. Sok jadi suami hebat insya Allah nuturkan Pak. Imam sholat bacaannya bagus, sudah rokaat apa kalfiahnya bener, enak kita jadi makmumnya kan? Ada imam egois, kita juga malas jadi makmumnya. Jadi imam rokaat pertama sholat isya Al-Baqarah 50 ayat, rokaat kedua Ali Imran 50 ayat. Ada nggak makmum mengeluh? Terus ada nggak kemungkinan makmum maut ketika sholat?
Makmum maut ketika sholat, imam bacaannya panjang, makmum rada mengeluh terus maut teh. Itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah. Geus beres dah entengnya. Matak jadi imam tong balaga geus para rondok. Makmum memperbaiki imam ada syariatnya. Imam memperbaiki makmum aya teu? Nggak ada. Waladhdallin. Taricing. Amin atulah. Ayat tuh gitu. Nggak ada. Nggak ada. Tuh. Jadi kita sebagai imam tong seueur carek Pak. Biarin aja kita jadi imam yang hebat aja udah. Asli Pak. Wanita itu makhluk indah nu teu kaharti. Nya gelis tapi teu kaharti bener tuh. Sumpah. Papa mau minum? Boleh. Minum apa Pak? Kumaha mama we. Sing bener dia ada jeruk sama kopi. Mau yang mana? Ya jeruk we lah. Mun dimake lah, mun siga nu alim. Sing tegas atau jadi lalaki teh. Mau jeruk kopi? Kopi. Tadi jeruk. Perempuan marudet. Matak untung ya hari rub. Aduh ya Allah. Nya mangelannya rudet perempuan mah. Matak kumargi rudet geus tong hayang dua hiji. Saya membayangkan dua nya. Saya pengen nikah lagi ya ceritana teh. Kawin nu lain ge kararawin deui nah urang henteu kan gitunya. Oke. Hanya sebelum saya memulai hunting mencari, saya mulai berpikir, istri saya di Ciberem, kalau yang kedua di Cicahem, oke lah. Rada jauhnya, tetap jauh ting, oke. Terus saya mikir, kalau umur saya panjang dan istri saya umurnya panjang, memberi nafkah wajib gak? Sampai akhir hayat itu. Terus kilir wajib gak? Sampai akhir hayat. Terus kalau saya sudah tua bisa nyetir, pan cicing na pager. Kebayang teh cicing na pager ke. Terus saya pemuda nanya, "Abah, keur naon mending ngaherang we?" Yang kacaheum. Kabayang. Aya naon Abah kacaheum? Yang gilir. Kebayangnya? Pusing tuh. Riweuhnya. Terus ku si pemuda eta teh dianterkeun pakai mobil sedan dia. Enakeun kan. Buat aki-aki perjalanan Ciberem Cicahem cangkel tuh. Berat itu perjuangannya. Sudah sampai Cicahem kilir. Terus ketemu sama istri yang di sana, lucu tuh istrina. Henteu pan nini. Bener tuh. Jauh-jauh berjuang cangkel-cangkel jang nepangan nini rieur tuh. Mending mun dijembel ngajepret. Iya dijembel terbalik deui. Geus lah. Akhirnya mangelan, saya urung berniat untuk nikah lagi. Da sieun panjang umur gitu. Kartasnya semua dipertimbangkan baik. Ingin mendidik dengan baik, ikuti Ibrahim. Ibrahim hanya menjadi imam yang luar biasa. Imam yang mengagumkan. Sehingga istrinya Hajar, Siti Hajar itu Siti itu Sayyidati ya, disingkat Siti. Itu tadinya Sayyidati diurang teh yang gampang. Siti di Padalarang komo senal, emer, Padalarang pelarang. Eta aya orang Padalarang, eta ayahnya itu. Nah, Siti Hajar setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim pergi kembali ke Palestina, tetap dia cerita tentang keindahan suaminya yang tidak pulang untuk nyanyi Bang Toyib. Suami yang tidak pulang tetap diceritakan keindahannya. Itu luar biasa Pak. Hebatnya Siti Hajar. Tapi kenapa Siti Hajar bisa tetap bercerita tentang keindahan suaminya? Tentang keindahan Nabi Ibrahim, kenapa? Karena iman. Bukti keimanannya apa? Ketika Siti Hajar disimpan di Mekah, lembah baka tanpa selembar rumput pun, Nabi Ibrahim pulang begitu saja tanpa menoleh lagi ke belakang, ngungkug, ngingkig mah gidi, ya mengungkug tungkul tengah lieu. Sunda punya luar biasa.
Atuh Siti Hajar dag deg dog ngudag tuh. Terus luar biasa dia. Siti Hajar ngejar Akang dengan suara yang paling merdu. Kalau bahasa canda teman saya Siti Hajar sebetulnya bukan Siti Hajar namanya. Oh bener asli. Jadi waktu duduk berdua dengan Sarah, ngobrol Sarah, kita nggak punya anak, siapa yang akan melanjutkan ajaran tauhid kalau kita nggak ada? Nangis kan? Atau Kang Iim, kalau Kang Iim mau mah ada panggilan hari-hari ini Nabi Ibrahim teh Kang Iim. Umapi Kang Iim bade masuk ke nikah deui. Cek Nabi Ibrahim teh sama siapa? Saya udah tua gini sama siapa? Lewat seorang wanita. Hajar. Oke. Jadi Siti Hajar. Hajar hampol. Untung tuh Siti hampol. Tapi bukan itu, jelas namanya Sayyidati Hajar. Masya Allah. Ketika pergi begitu, dipanggil dengan suara yang paling merdu. Akang. Nabi Ibrahim tetega terase. Berangkat tanpa menoleh. Sampai akhirnya Hajar bicara, apakah ini perintah Allah? Demi mendengar nama Allah disebut, Nabi Ibrahim malik. Kenapa? Ulangi. Apakah ini perintah Allah? Ya, ini Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh, saya beriman. Pasti Allah tidak akan iseng untuk saya dan tidak akan jahat. Silahkan. Selamat jalan. Beres. Keyakinan bahwa Allah itu baik. Yakin Bu Allah baik? Ada nggak yang Allah takdirkan kepada kita terjadi yang tidak baik? Sing bener ya. Ada tidak? Ada tidak? Aman. Suami kawin deui takdir dari Allah bukan? Hah? Takdir dari Allah. Allah baik tidak? Itu Allah sedang rindu kepada ibu. Terus ibu teh terlalu mencintai suami. Oleh Allah suaminya dipengkolkan supaya ibu kembali nyuksuk. Ya Allah, kembali mencintai Allah. Perintah Allah. Dan dicandung teh nyeri teh mun saurang. Bulan Ramadan saum enteng tidak? Saya Indonesia. Saum Syawal gampang tuh. Rada berat karena serumah atau seorang saja. Mun dicandung sakelurahan saurang capek tuh. Capek, tapi mun sakelurahan kabeh nyandung capek moal. Jadi jangan salahkan hukum nyandung tapi cara ngabring salemur. Nyandung masa. Di pepuhuan ku pekades beres. Kalau sendiri datang ke masjid curhat. Kacau. Kamana sih akang nu kerja sehari cangkel. Tapi mun ngabring kira-kira curhat mah sharing. Ya berbagi. Nu maneh kumaha isian urang gelos ya. Pan geus beda deui bahasana. Komun urang masian tadi peuting cilepeung pisan. Iya kan? Kenapa? Karena enteng semuanya. Yadullah fauqal jamaah. Ketika kita berjamaah ada kekuatan. Jangan hanya gara-gara suami kawin lagi langsung cerai. Pilih dia atau aku. Balaga sih kena. Bu, kalau suami seperti itu, ya, dekatkan saja diri kepada Allah. Sampai dekat pisan. Kalau sudah dekat dengan Allah tinggal berbisik. Kan itu. Kepada Allah. Nah, kalau dekat dengan Allah kan kita tenang juga kan itu. Mau jadi masalah. Ketika suami seperti itu, jangan fokus kepada cinta dan hati. Fokus kepada ibadah kita, perbaiki ibadah kita. Sampai kita dekat dengan Allah. Setelah dekat dengan Allah, tinggal ngadoa, ngarewas ke Allah. Ya Allah, cekek. Yes. Ini matak tong husu teuing ngariteun teh da ustad gaya salahna tuh. Tuh. Atau sebagai wanita yang dizolimi kalau suami nikah lagi itu kezoliman bukan? Bukanlah ibadah. Kita aja yang mendolimi diri sendiri salah tafsir, bener tuh? Oke, yang dolim tuh kalau suami pacaran kan tidak sah ya. Itu zolim. Papa, iya mama kenapa mama nggak marah sama papa? Kan mama tahu papa pacaran. Kumahadinya kesalahan papa tidak akan bisa menular ke mama karena mama punya orientasi lurus ke surga. Ke neraka go. Beres bener? Enteng go to hell.
Enteng beren. Mama tidak akan ketularan papa salah karena mama akan husuk ke surga. Silahkan Pak. Kemarin juga mama ningali bapak sabeca duaan, mama teu ambek. Mama mah ambek mun sabeca sendiri, ngaboseh. Duaan jeung tukang beca pan pasti. Nah, hanya satu aja, mama teh sebagai orang yang dizolimi oleh papa. Dan doa orang yang dizolimi diijabah. Rek ngadakeun naon maneh? MBB ABCDDE. Naon eta teh? Moal beja-beja bisi comelder diedankeun. Moal beja-beja bisi comelder diedankeun. Bener naon ngadoana? Jeung maksa sagala. Lu bener naon ngadoana? Satu aja Pak. Mudah-mudahan mun bobogohan Papa. Pas Noel, pas maut. Amin. Ngaleos kira-kira ngageter teh suamina. Bari malik deui. Doa yang dizolimi diijabah. Itu teh ngadeg-deg mah. Ngadeg-deg pasti. Ngadeg-degnya. Kita manehna teh bobogohan jeung si lucu. Teu ditoel lebar. Mun ditoel maot dia tidak usah rudet Bu. Nu kararitu mah wow, kepada saya yang konsultasi ya Robbana nu kararitu teh seueur pisan. Ini para rusing pisan. Yuk saya nanya sama ibu. Ibu teh sebetulnya cinta sama suami atau ingin menguasai? Cinta sama suami atau ingin menguasai? Cinta pret Karena kami laki-laki makhluk setia, aslina. Laki-laki mah setia. Bu, punya foto bapak umur 28 tahun? Ada ya? Kasep mana jeung ayeuna? Beki kadieu teh beki puguhnya bentuknya. Beki kasepnya. Artinya apa? Wajar nggak kalau ibu makin cinta karena dia beki puguh? Bener tuh? Oke, sekarang sebaliknya Pak, punya foto ibu umur 25? Geulis mana jeung ayeuna? Nges ngaku we. Geulis mana jeung ayeuna? Maksa. Geulis halita atuh. Jadi wajar tak kalau sebetulnya bapak teh berjuang mencintai ibu anu geus teu pararugo rupa? Wajar tuh? Wajar. Tolong berikan pada kami apresiasi atuh. Itu. Nah ini, jadi kesetiaan adalah laki mah setia. Pagi siang sore cari nafkah, kasihin ke istri, terus dimarah sama istri, besoknya nyari lagi. Buat siapa? Buat istri lagi. Edun tuh. Edun orang teh setia ya. Hanya mereka aja penuh curiga. Ujungnya kita dicurigai, dianggap macam-macam. Apa kata laki-laki? Dari pedangan dituduh meningnya anan, kan gitu? Iya. Aing kagok borontok. Nah oke. Nabi Ibrahim, Siti Hajar dididik keimanannya oleh Nabi Ibrahim. Sampai betul-betul beriman dan yakin Allah pengasih penyayang. Akhirnya apa yang dididikan oleh Siti Hajar kepada anaknya Ismail juga keimanan. Sampai ketika Ibrahim datang, Ismail mengungkapkan kerinduannya kepada bapaknya. Ismail, terus gede cek bapaknya teh. Nyapa, alhamdulillah di Paraban. Itu bahagia kan? Tidak lama Nabi Ismail diminta harta satu-satunya, anak satu-satunya yang dihasilkan dari keinginan yang sangat besar, diminta oleh Allah, diberikan. Ibu punya uang 5 juta, diminta oleh Allah tahu bulan ini untuk berkurban 4,5 juta. Sisanya untuk bekal 1 bulan 500.000 cukup tuh. Cukup. Nabi Ibrahim tidak percaya, tidak terfikir akan punya anak lagi setelah Ismail disembelih. Tapi taatnya memberikannya. Dan ini luar biasa, Ismail pun tampil menjadi anak yang taat. Buat Nabi Ibrahim tidak berat karena pernah dibakar hidup-hidup dan tetap sehat kan itu. Buat Nabi Ibrahim tidak aneh perintah untuk menyembelih anak. Karena pernah memotong burung jadi 4, disimpan di 4 bukit, dikeprokan datang. Buat Siti Hajar tidak aneh perintah untuk menyembelih anaknya. Karena Siti Hajar pernah disimpan di tempat tandus dapat air. Tapi buat Ismail, ini pengalaman rohani pertama. Karena Siti Hajar luar biasa mengajarkan iman kepada anaknya. Maka Ismail tidak takut menghadapi penyembelihan. Dan diganti oleh seekor kambing lahnya bahasa orang. Kenapa digantinya oleh seekor kambing? Namun ku sapi mah Ibrahim kepencet.
Pasti ganti, maut nafsu Nabi Ibrahim. Untung ku domba. Masya Allah. Hebatnya Ismail menurut saya. Cikal bakal bangsa Arab itu Ismail. Cikal bakal Bani Israel itu Ishak kan itu. Siapa yang duluan lahir? Ishak, Ismail? Ismail. Setelah pengorbanan Ismail, Allah memberikan anugerah Ishak kepada Siti Sarah. Dan real, sementara orang Yahudi bicara bahwa Ishak lahir duluan dari Ismail dan Ishak yang dikorbankan. Akhirnya kita cek kan, ternyata betul menurut akte kelahiran Kecamatan Andir, Ismail duluan. Nah, itu dari lah jeung Yahudi mana benar jadi salah kan itu. Itu luar biasa. Kenapa Nabi Ismail bisa seperti itu? Saya jadi ingat nasihat pun Bapak. Setelah saya selesai kuliah pun Bapak nyalamin saya dan meluk saya. Kamu sudah selesai sekolah. Jangan kamu jual semua ilmu kamu, kamu tukar dengan rupiah. Sisakan sebahagiannya untuk mengenali Allah. Karena mengenali Allah jauh lebih berat daripada mencari uang. Yang punya uang Allah, dekati Allah yang maha kaya, kamu tidak akan miskin. Kalau kamu dekati uang, kamu tinggalkan Allah, kamu hanya akan mendapatkan penderitaan. Karena dunia mah akan berat. Ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdumi man khadamaki. Wahai dunia, mengabdilah kepada hamba yang mengabdi kepadaku, kata Allah. Dan perbudaklah hamba-hamba yang mengabdi kepadamu. Ketika kita mengabdi kepada dunia, kita semakin letih. Ya kan? Capek. Ya sudah, akhirnya saya siapkan ilmu saya untuk mendekatkan diri kepada Allah saja. Dan betul capek. Saya relatif tidak mencari uang, tapi alhamdulillah hirup. Malah untuk urusan makan juga sering saya disuapi sama istri. Iya, istri saya sering menyuapi saya. Ternyata kenapa Umi teh menisok ngahuapan Bapak kalau saya sedang WhatsAppan, membalas semua WhatsApp, pasti saya balas itu semua WhatsApp yang masuk ke saya. Itu lama itu. Istri saya duduk ya di sebelah. Saya capluk gitu. Sampai pas istri saya gitu juga udah habis udah tersadar lintuh ya deparaban. Betul. Malah satu saat saya rada balem kan husuknya wah keur husuk itu dikiekeun. Nah apa? Iya tuang. Atanapi bade dipang nyapekeun. Mulak dibeuweung diutakeun ya. Dibeuweung itu. Dan ternyata kita Pak, Bapak hei. Bapak ingin semakin cinta kepada istri Pak? Muliakan istri Pak geus eueuh deui. Kalau mau berhubungan, sebut sajalah berhubungan suami istri ya, dengan pasangan kita khususnya laki-laki, sing sengit. Catat ah, sing kasep, pakai baju bersih, geus mandi. Ulah ieu mah beres 3 rasi geus ngoprek motor, langsung ke kamar, "Mama, nangkuban." Ya, saya harus bicara seadanya ya. Harus mejentre. Kenapa Kang saya bicara seperti istri itu harus dihormati oleh kita dengan fisik kita yang indah. Nafkahnya harus banyak. Laki-laki saya sebut belum cinta kepada istrinya kalau dia punya 1 juta, istrinya minta hanya ngasih 750 atau 800. Disisakan sedikit buat bensin, cing cirining hidupna masih kena tergantung pada itu. Istri minta hanya ada 1 juta mah, ya udah kasihin semua. Urusan kita Allah yang ngurus. Geus pasing percaya asli. Kasihin aja semua sama dia. Bener Pak, asli Pak. Kita lihat burung, kita lihat ikan di akuarium. Pas ikan mau kawin, itu yang indahnya yang jantan yang betina. Yang jantan, seserenteng. Pas ningali burung yang kawin, yang indahnya yang jantan yang betina. Jantan, hayam. Wow, bikang nama macokan para boy. Ya, jaluna we nyerenteng kok. Iya. Sing menya era ku hayam atunya. Hayam begitu mencintai istrinya sampai menghadapi istri itu cantik betul. Setuju Bu? Catat Pak, asli Pak. Terus saya bapak-bapak nurutan deh, ke kamar langsung nyerenteng kok. Nggak salah tafsir itu Pak.
Istri no kieu we. Si bapakna parasmanan. Ya. Asli Pak, Bapak ingin mencintai ibu Pak. Jangan kurang memberi Pak. Kasih aja terus ke orang kumaha operasional. Tong hariwang Allah yang atur itu. Asli. Ini pengalaman saya Pak. Saya makin hari makin cinta dan saya ingin di masa tua saya bersama istri saya yang saya cinta. Dan terus saya semarakan cinta. Mau ngobrol aja sama istri saya salin sekarang mah. Saya khawatir dia tidak suka sama saya. Artinya saya serius menghargai cintanya kan itu. Sekarang saya sudah sangat cinta sama istri saya, makin cinta. Kami berdua tidak capek lagi. Kan kebayang duaan sama orang yang tidak dicinta. Di rumah duaan yang saya tak, kan rudetnya. Iya. Kalau sekarang saya berdua dengan dia yang saya cinta, bahagia tuh. Sampai saya peluk istri saya, mudah-mudahan kita bisa bersama sampai tuli bersama. Nepi ka torek bersama. Jangan tua bersama, jangan mending torek. Mun torek mah moal gelut. Bener tuh? Mending torek bareng, mending kolot bareng. Mending torek bareng, guys. Setujunya Bu? Torek bersama. Bapak, cici nggak ditoer. Ya, naon. Sampai ngobrol ningali, Bapak, eta teh kutil. Lain, iya mah kutil. Oh, sugan teh kutil. Tahu pantenya. Indah tuh. Guys, juara lah, ya. Pastikan kita tetap bahagia dan tolong cintai Pak, hargai. Seperti kurban nanti, Bu, beli kurban teh ulah nawis. Karunya eta domba. Naon mang eta domba pegang kitu mun 4 juta. Naon cek domba? Kelo sia. Gitu. Asli domba amek. Mending diledek gitu kan. Jangan Bu, jangan ngeledek domba. Mang sabareta 5 juta, 6 juta mang. Tah. Cek domba teh mantap kan gitu tah. Iya. Mang hari itu domba nu alit begang sabaraha mang? Ah teu diical teh mah meser sapi hadiahna domba. Geus jual perlu. Kumaha atunya meser sapi hadiahna domba? Jual saya rek meuli. 1,5 juta lah. Si eta ngahirupan domba bisa teu? Henteu Pak. Teu bisa mun 1,5 juta. Tah 5 juta. Oh, tukang domba bahagia teu? Bahagia. Panganterkeun balik tungtun ka Garut. Nungtun domba ka Garut. Rudet kumaha dinya. Yes, beres itu. Bu, rileksnya punya kita malah nggak usah serius-serius dan kayak maut. Itu. Baik. Jadi nanti ya Bu ya, kalau kurban jangan nawar-nawar. Kalau perlu paksakan, asal jangan berhutang. Itu ya. Ulah ngahutang. Pokoknya paksakan sajalah. Mudah-mudahan. Dan kalau nanti membagikan daging kurban, titip kalau di rumah membagikan daging kurban, sertakan beras 1 liter sama kecap. Botol kecil ya. Sampai saya sering melihat ibu-ibu sepuh nyate tapi teu nyatu. Bener tuh? Karunya kieu we dilamotan daging sate. Teu kecap-kecap acan karena nggak punya uang. Siap ya Bu ya? Tapi kita juga ngasih berasnya kepada, dilihat-lihat dulu siapa yang pantas kan itu ya. Seperti itu. Jadi yang pertama sekali diajarkan adalah kesolehan oleh Siti Hajar kepada Ibrahim. Kenapa Siti Hajar begitu mengajarkan kebaikan kepada Ismail? Karena Siti Hajar mendapatkan perlakuan yang baik dari Ibrahim suaminya. Jadi intinya pendidikan yang ada pada keluarga Nabi Ibrahim itu ada di pundak pemimpinnya. Kalau ada istrinya sab, itu karena suami itu beres. Kalau ada anak ngaco, itu karena suaminya itu beres. Ibu jangan curiga kepada suami. Kalau anak ibu sampai hari ini tidak kriminal, gak aneh-aneh. Alhamdulillah pun anak tos ageng, gak arah-aneh. Itu artinya bapaknya hebat. Yes. Ibu udah jangan curiga-curiga lagi sama bapak. Tos doakan weh, sing salamet pun aneh-aneh. Gitu kan. Iya. Ya Allah sing salamet sudah. Nggak usah mikir kumanya mun kawin dia kudu biarin aja. Udah bahagia tuh kalau suami punya istri 3, 2 teh. Yang bahagia siapa? Laki-laki perempuan? Perempuan lah. Laki-laki mangan menang awak. Perempuan mah waktunya bisa rileks. Bener tuh. Terus tadi tenaga nanya enteng atuh.
bagi-bagi tugas. Suami kudu bagi waktu, bagi tenaga, bagi bahasa. Terus opat istrina sama dipanggilna Umi, meh tanpa hili. Udah. Yang untung siapa kalau nikah 4? Istri. Tapi karena ibu egois ingin menguasai suami jadi ambek. Istri yang itu. Saya punya teman ustazah tah. Saya datangkan ke rumah si ustazah itu, ketemu sama suaminya, gagah suaminya tuh. Wah, kasep atuh. Pas di luar, pas keluar pulang di pagar saya bicara sama istrinya, Bu, nikahkeun. Kasep gitu lebar bagikeun. Suruh banyak wanita menikmati kasepnya kan itu. Apa yang terjadi eta si ibu ustazah marah sama saya sejadi-jadinya. Sampai saya diblokir, di delete dong. Udah, saya nggak kontak lagi. Pada sebuah seminar saya ketemu lagi. Bu, kemana wae? Meni tos lami tidak ketemu. Ah ya Ustaz, si akang kumaha si kasep? Naon kasep anu menyangeyeng. Kunaon? Setruk. Abdi ka bumi ngalongok. Kumaha enggak Ustaz diantos? Datanglah saya ke rumahnya kan. Saya ngobrol sama suaminya, amak-amakan suaminya teh. Struknya teh saraf marah yang kenanya. Kan ada yang kena teh saraf marah ya, ada yang saraf ketawa suri itu, ada saraf jahil, saraf birahi. Teu kau pae ngurus rawel gitu aya. Itu macam-macam itu tergantung saraf nu mana nu kena. Mau yang mana? Ulah nauzubillahi min dzalik. Oke. Sudah ngobrol teh nyambung marah terus suaminya. Akhirnya pulang aja saya, pas pulang saya bicara lagi sama si ibu ustazah. Mun harita dikawinkeun mah ngurus teu capek teh nyalira. Minggu kahiji kudu kahiji, minggu kadua kudu kadua, minggu katilu kudu katilu, minggu kaopat kudu kaopat. Sesana pre. Keur istri kedua ngurus atuh istri yang lain piknik ke Bali beres teh. Pan kali hiji mah kudu ngaduk-dukan doraka kalau pergi, bener teh. Jadi mending opat mending hiji. Geus. Teu arapaleun sih. Kenapa Allah nyuruh seperti itu teh? Demi kebaikan kehidupan manusia. Ari agama buat kehidupan, buat kematian. Kehidupan buat orang hidup, buat orang meninggal. Buat orang yang hidup kan nu maut mah. Ustadz boleh nggak kurban untuk mereka yang sudah meninggal? Ulah bisi datangan nuhunkeun. Nuhun. Pan bahaya, ulah. Tuh. Setiap anak yang berkurban orang tua dapat pahalanya sama, ya sama, nggak usah kita nyembelih khusus. Ustadz boleh nggak 1 ekor kambing buat satu keluarga? Ari sapi, nah bet 7. Kenapa tidak satu keluarga teh 1 ekor sapi? Meni irit domba. Artinya memang 1 ekor kambing untuk 1 orang. Itu. Hanya ketika bapak sudah berkurban di rumah, maka yang lain sunnah muakkadanya gugur gitu. Tapi tetapnya mencit mah seorang-seorang. Itu. Jadi udah boleh mencit nu maot. Ulah tuh. Mencit kanggo nu maot. Ulah. Itu. Tentang harta habiskan Bu. Saya sudah menghabiskan harta. Suatu saat saya mikirkan jang naon sih hirup teh gitu kan. Akhirnya saya kumpulkan anak dan istri-istri saya. Salah. Maksud saya istri dan anak-anak saya. Dibalik. Saya kumpulkan istri dan anak-anak saya. Saya habiskan semua aset saya ini buat kamu. Sudah saya tinggal sisakan mobil saja, itu mobil aset ya. Yang nanti kalau saya meninggal hanya itu warisannya. Kenapa coba? Karena saya pengen di akhirat tanpa hisab. Dudi, cek malaikat kebayang gandengna teh malaikat. Dudi, atuh nangtung Dudi sadunya tah. Termasuk Dudi Al-Fayed. Sudah Dudi ngantung semua, cek salah. Dudi Indonesia, burang sa Indonesia. Salah. Dudi Bandung, burang nararaik sa Bandung, narangtung. Ning ngabring. Dudi nu kasep, ret semua duduk. Burang serangan. Hiji, bener. Panggil saya kan. Sadai nu muji urang da wial ti urang. Sok siapa yang muji saya iwal saya kan itu ya. Dah. Saya datang sama malaikat meni gandeng pisan. Nya tuh dah. Ya, istri. Abi, saya? Ya istri mana? Tuh, 1. Hiji asli. Nggak ada serap. Tuh.
Rudet 1. Wah, hari harta habis. Usaha cetak. Iya, aku istri. Oh. Jadi habis. Ya udah, naik wus langsung surga tanpa hisab. Bahagia tuh. Juara Pak, kasihkan ke istri Pak. Kasih. Kersa Bu, mau Bu? Anehnya, harayangan dihisab. Udah, saya di wus, saya di jalan ketemu saya. Sampai istri saya, Umi, Bapak, kemana Pak? Surga, bidadari. Oh, bahagia tuh. Umi lagi apa? Umi di situ belum ke surga. Acan naik ke naon? Iya LPJ cenah gitu. Laporan pertanggungjawaban. Kareta teh maju, saya beri nyaranin kareta. Hakan ta LPJ. Yes. Enteng atuh. Bener tuh. Jadi saya tidak mau pertanggungjawaban terlalu berat. Udah saya kasihin ke anak, ke istri. Anak, istri, menantu, cucu, ya. Besan. Nah besan keajak. Ya besan keajak karena besan makhluk manusia paling baik di dunia. Bukan Bu. Bukan hanya itu. Besan tuh dia besarkan anaknya. Dia doakan, dia biayai, dia sekolahkan. Dimandian ke orok, ke sakit, diubaran, dibawa ke dokter, ke spesialis. Dan edun tuh besan. Nggak segede dibikin ke anak orang. Edun tuh. Edun pisan. Besan tuh makhluk pangbagerna sadunya tuh. Jadi saya ajakan besan, bagi-bagi, udah beres. Saya udah gak punya apa-apa sekarang. Hanya mobil. Kita kan muncan kajual. Udah. Nah itu mungkin lah. Enggak, Kang Ustad. Ustaz, ini mengenai tadi, harta kekayaan kita harus diserahkan ke istri dan anak. Karena ada aturan harus jangan lebih dari 1/3 kekayaan sebelum kita meninggal. Gitu. Nah itu gimana? Kata Ustad, kita tinggalkan cuma 1 mobil aja misalkan. Yeah. Kan itu lebih dari 1/3-nya kalau misalkan dikasihkan, dihibahkan masih hidup kan. Nah ini gimana Pak Ustad? Mobilnya Rolls Royce. Oh. Enggak. Begini. Ada enggak sih dalil yang menyatakan tidak boleh memberi lebih dari 1/3? Artinya disisakan hanya keharusan disisakan 1/3? Enggak ada Pak. Enggak ada Pak. Boleh memberi 1/3 bagian dari harta kita kepada dia yang bukan ahli waris sebagai wasiat. Nah, kata-kata 1/3 para ustadznya didramatisir. Kan gitu. Saya ingin semua harta saya jadi pahala. Caranya saya habiskan untuk sodako. Dan sodako saya yang terbaik kemana? Ke istri, ke anak. Kalau saya sodako bikin masjid dibalas oleh Allah kali 10. Tapi kalau ke istri, sab'asana bila min kulli sumbulati mi'ati habba. Berlipat-lipat balasannya Pak. Itu luar biasa. Bahkan sodako juga membuat saya tidak pernah bertengkar sama istri saya. Saya sudah 43 tahun berumah tangga. Damai. Nggak pernah berantem, tara molotot. Syarat untuk damai gampang. Jangan punya keinginan dan ketidakinginan. Lempeng. Terus syarat untuk damai apa? Sudah taat saja. Kalau tidak istri yang taat, suami nu taat. Beres. Ternyata mual pasea dengan cara. Ada, saya tidak marah Pak sama istri saya. Ayah kehel sama istri. Ayah. Manusiawi, tapi ditahan. Ada pengen nyekek istri, ayo. Ditahan. Terus apa yang saya lakukan supaya saya tidak marah sama istri? Bersedekah Pak. Jadi kalau saya kesal sama istri, saya transfer uang ke istri. Udah. Setuju? Nurawak mah kacau. Jadi kalau saya kesal, saya transfer ke istri saya. Terus istri saya tahu merenya dari YouTube. Terus ngeprint dia. Udah ngeprint teh Bapak. Segini Bapak marah sama Umi. Kenapa emang ini nih transfer nu anggar gitu. Harga sekian gitu. Terus naik kan. Sampai tahun-tahun belakangan ini. Sekian ratus kali Pak ya. Itu teh marah Bapak iya. Astagfirullah. Alhamdulillah ini makin pika sebelen. Enggak, makin soleha sekarang sudah tidak lagi bikin rudat. Karena istri yang indah itu, saya katakan kan laki-laki yang hebat Kang. Adalah laki-laki ya yang membuat seorang wanita semakin cantik setelah menjadi istrinya. Tah eta lalaki. Betul. Sampai suatu saat tahun ke-15, 16 apa saya lupa itu. Istri saya reuni.
Nganter kan suami yang baik, nganter. Saya duduk di pojok, istri saya gaul. Itu semua banyak yang komentarkan ke istri saya. Meni gelis wae, meni awet ngora. Isi eta meni lucu, beki gelis gitu terus. Atuh saya teh komentar dalam hati, aing. Tete nyebut saheula geus saya langsung dia. Aing. Itu laki-laki. Jadi saya kesal sama istri saya, dan istri saya alhamdulillah dia bisa membuat dirinya sendiri cantik, yang membuat anak-anak kagum kepada ibunya dan gampang taat. Sok atuh jaga kecantikan teh di ruang tamu. Jadilah istri yang cantik di ruang tamu, yang enakeun saat ngobrol sama siapapun, sama anak, sama suami. Kan ada istri yang tengenaheun ngobrolnya teh. Mama eta di depan mobil tabrakan, ngebut pastinya nya, matak maneh tong ngebut. Oh nya di urang nu kasalahkeun. Kan itu aya nu kitu. Tengenaheun. Lelet begitu. Ngobrol teh ekspresif. Oh ya, papa, masya Allah. Tadi papa ngundag anjing. Itu anjingnya digegel sama papa. Kan resep badannya ngobrol ekspresif. Cantik di ruang tamu. Terus cantik di ruang makan. Jago masaknya, master chef terbaik. Dulu di awal rumah tangga istri saya hanya masak pagi-pagi ceplok endog itu. Sore-sore endog ceplok. Ayo bolak-balik endog. Untung hitut teh ciak-ciakan teh. Dan endog ayo. Sekarang dia jago masak, juara guys. Saya tidak mau diajak ke restoran manapun karena masakannya juara dunia. Sampai dia bisa bikin, bayangkan, gulai kambing non kolesterol. Juara tuh. Gulai nasi mangkok besar, kambingnya ditungtun. Itu jadilah ya, istri jadilah master chef terbaik. Siap? Belajar terus masak dan meningkatkan kemampuan memasak terus menerus. Sampai suami tidak ada pilihan lagi. Suatu saat ada yang lucu, bisa masak tuh ya. Ada yang cantik, ngajak senyum, kicep-kicep, jurig tuh bisa masak. Udah beres, ya kan? Udah aman. Terus cantik di tempat istirahat. Jadi si Umi teh tidur teh lucu. Sampai kalau saya masuk ke dalam teh beneran. Kalau saya masuk ke Princess Tibra gitu. Lucu asli. Pan aya bapak-bapak pas masuk ke kamar teh, wah si beruang kutub sare. Aya nu gitu. Mending gulutuk kita aya. Siap Bu, cantik di mana? Hei, cantik di mana supaya anak-anak bahagia? Cantik di ruang tamu, di ruang makan dan di tempat istirahat. Kalau bapak seneng memotoran, seneng touring, ibu jangan pakai spray kembang, bapak nggak suka. Spraynya gambar bengkel. Bener. Terus baju daster jangan macam-macam, guys. Daster mah hiji we, gambar onderdil. Kira-kira dioprek mah. Dioprek. You naon kan gitu. Dioprek. Jangan sampai seperti teman saya. Saya punya teman, Kang. Punya teman trauma dia, pernah dipacok hayam jago. Kan hayam kalau supaya galak gimana caranya? Paraban cengek. Asli galak itu. Nah teman saya itu dipacok sampai berdarah sama ayam. Nikahlah dia kan. Pas nikah malam pertama istrinya pakai daster gambar hayam jago. Atau ngadek-dek ngageter. Trauma itu. Ya sing hati-hatinya punya. Pernah ibu nanya apa yang disukai suami, apa yang tidak disukai, tanya itu atau perhatikan. Sampai ngerti kita tidak menyiapkan sesuatu yang dia tidak suka. Sepakat? Sing apik. Tuh. Istri saya tahu, saya tukang ngopi. Jadi dia sengaja kursus barista. Itu. Iya. Sampai saya nanya, Umi buat apa? Mahal kan kursus barista? Jangan naon eta kursus. Hoyong terang. Terus dia beli mesin espresso kan mahal kan? Umi jangan naon bikin kafe. Henteu hoyong terang. Saya nggak berani nanya dan nanya wae ke istri mas bisa jadi masalah. Jadi atau saya tidak ditanya lagi. Antep lama itu sebelum COVID itu. Karena dia tahu saya tuh minum kopi dari sejak umur 2 bulan. Karena step Kang, jadi orang lain mapan dina botol teh bodas susu, orang mah hideung dong gaya.
Nyebut lagi minum drink itu. Kemana budak? Minum drink tuh. Kopi saya. Dan saya orangnya tidak romantis, Bu. Pernah jalan kaki sama istri saya di Gasibu. Kata istri saya, Cik Katupa, pegangan. Alah, pegangan. Umi cepet, bapak kagusur. Bapak cepet, Umi kagusurnya. Cepengan segala ya. Olahraga. Fokus, olahraga. Jalan, pas di depan kita ada yang cepat cepeng. Tuh itu pegangan, cek pun bojo teh. Mana tuh kan embun ya. Tuh, susul. Wah dik. Pas ditinggal itu netra. Saya bilang sama istri saya, hayang. Yes, beres. Sterior kan. Leres Bu, nulolong. Enteng hirup mah. Udah kemon jalan. Saya tidak romantis Bu, saya tidak romantis. Nah kemudian udah beres. Pas beres COVID, pas saya masuk ke usia ini, 42. Opat jeung 2 sabaraha? Saya dengan Ustadz Am hanya beda 22 tahun ya. Ustadz Am duluan. Jadi pas masuk ke umur 60, itu istri saya luar biasa. Di belakang rumah teh ada kolam koi. Kecil sih, saemer lah. Impunnya. Cek kata pun bojo teh calik Pak Didi ada meja kecil sama 2 siga di kafe gitu. Duduk kayak naon mi antosan. Aya naon? Tunggu. Dah dia bikin kopi rupanya. Pas saya coba, saya udah lupa untuk urusan barista itu. Umi meniraos kieu, di mana mi beli nomor handphonenya mi udah kopinya bisa gosen aja lah ke sini. Ini enak nih. Terus calik. Diminum aja. Bapak ingat gak? Naon? Umi kursus barista. Oh iya, teh jangan naon. Ingat gak ke Jalan Oto Iskandar Dinata beli mesin espresso? Iya, buat apa itu teh? Buat Bapak hari ini, Pak. Langsung keturang, romantis, ngegejebur langsung. Kabal. Itu luar biasa. Gubrak tuh sih. Langsung melting itu. Meleleh eta mah. Saya bilangnya si lucu teh dun pisan. Makin cinta tuh. Terus di majelis talim nuga rilis di payun sudah tidak terganggu aja. Nya pas ditinggal teh jurig geus. Iya ada gogoda itu mah ya. Enggak buat saya, bukan buat ibu mau bebas. Itu. Nah hadirin itu. Pertanyaan kedua, 2 saja ya. Satu lagi ada di WhatsApp. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Di zaman sekarang banyak anak yang menolak nasihat orang tua karena merasa tidak dimengerti. Bagaimana cara Nabi Ibrahim membangun kedekatan emosional dengan Ismail sejak kecil hingga akhirnya taat kepada beliau? Dinasehati. Pak Dedi, gitu. Ulah. Makanya gubernur dijadikan babagiga tuh. Oke. Begini, ibu pernah menasehati suami? Halo, pernah menasehati suami? Oke, pernah ya. Kalau pernah berubah suami jadi baik? Pernah marah sama suami? Berubah jadi baik? Buang tenaga. Jadilah istri yang baik, yang indah, yang cantik, sampai suami menghormati istrinya. Beres. Perlu menasehati anak. Anak sekarang tidak butuh nasihat. Mereka mungkin lebih update dari kita. Jangan nasihati mereka. Terus apa yang harus kita lakukan? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadilah teladan buat mereka. Saya pernah jadi teladan nih mah. Saya pakai motor Ninja. Ini jahat ah, Ninja. Ninja Nurada Agung. Dari rumah ke madrasah kan jarak dari rumah ke pesantren teh kurang lebih 60 kilo lah. Wah, di depan ada orang pakai motor RE King beralaga. Gitu. Susul sama saya kan. Terus saya ngomong di nahat teh tah kieu cara mengkol kudu gandeng.
Aya truk, tak ya cara nyusul truk, tak. Pas ngerem, tak ya cara ngerem, tak gitu atuh. Gondeng hungkul, terus ya. Pas mengkol saya nyorodot labuh. Sambil saya ngomong, tak ya cara labuh. Sombong dah. Paingan aya peribasanya takabur gunung dikejar. Aduh, sombong itu bahaya. Apalagi ustadz tidak boleh sombong. Taita. Jadi bu nggak usah nasihatin. Ibu pernah marah sama anak? Oke, kenapa? Tenurut, kesal tenurut. Kalau anak harus nurut, pertanyaan saya, ari ibu ratu di kerajaan mana nepi ka budak kudu nurut? Balaga pisan, kan itu ya. Gak usah suruh anak nurut, tapi jadilah ibu bapak yang mengagumkan, guys, juara. Sampai anak berjuang untuk menjaga nama baik orang tuanya, karena orang tuanya begitu mengagumkan, dicintai. Guys, itu beres atuh. Terus jadi istri supaya dia awet cantik gimana caranya? Supaya anak kagum, kan istri harus awet cantik. Cara anak Kang modalan. Iya tuh. Tuh beres tuh di modalan mah moal gelis. Mama 5 juta skincare. Nah. Mama ini 5 juta lagi pedicure, manicure. Mama kemarin papa ngelihat mama main badminton. Kenapa yang nyangkut bukan kok ngedon beteng? Ngedon beteng nu nyangsang teh. Langsung kieu. Ya mah 60 juta beresan beteng. Beres teh. Itu nisaukum harsulakum fatu harsakum manasyitum. Istrimu adalah kebun bagimu, datangi kebun sesuka hatimu. Kebun itu indah, datangi sesuka hatimu. Kalau kebunnya tidak indah, perbaiki, ya. Rapikan oleh kita. Ulah mah kebun tidak indah, nginjem kebun batur, pan salah. Kahiji modalan. Nu kadua, supaya istri awet cantik gimana caranya? Suruh dia taat. Gelis deh istri nu taat mah aslina. Gampang taat, gampang ngelawan. Halo? Mama tidur pakai helm. Terus ngelawan capek tuh. Naon maksudnya di helm? Bisi tidak gor, bisi. Teu seumur hidup tuh awet. Si papa mau tidur, kira-kira sampai pagi tidur nyenyak tidak? Pagi-pagi masih marah tidak? Malah ngasih kopi juga. Uyuh pakai helm. Capek. Jadi taat itu lebih mudah ternyata. Mama tidur pakai helm. Siap, pakai. Suami nyenyak buka deui beres. Atau mama tidur pakai helm, pakai aja. Tibra we tah. Tidur di helm, masalah tuh. Teu da tibra aja, udah nyenyak tidur pakai helm beres. Gak ada masalah. Terus gempa bumi rubuh, salamet tuh. Salamet, salaki pae. Yes. Beres. Taat lebih mudah daripada ngelawan, betul? Sok taat. Usahakan istri taat dengan cara suami mengagumkan. Kalau saya ingin istri saya taat supaya masuk surga. Caranya saya dari sejak akad nikah sampai tadi pagi tidak pernah nyuruh istri. Karami warang, cik panyanakeun sapatu eta kunci mobil ka dieukeun. Pangdorongkeun mobil RW. Tara. Saya nggak pernah nyuruh, karena itu istri saya tidak perlu taat. Saya yakin dia masuk surga karena dia tidak harus taat pada saya. Itu. Jadi istri itu harus taat. Terus istri supaya tetap cantik gimana caranya? Jangan pernah kalau bisa mah, jangan pernah minta sama suami. Asli. Saya juga membuat istri saya tidak minta sama saya karena saya berusaha menjadi suami yang memberi sebelum dia minta. Setuju? Demo kacarekan kabeh. Yes, hakan dah. Betul. Saya kasih sebelum istri saya sudah mulai pinjam mobil temennya. Udah, saya bawa aja ke dealer. Saya bawa ke dealer tuh. Sampai dealer balik deh we. Ningali unggul. Pokoknya mah gitu we lah. Jadi memberi kepada istri sebelum dia meminta. Teh resep. Memberi kepada anak sebelum dia meminta. Itu teh resep melatih anak qanaah, istri qanaah. Dia tidak dididik untuk menjadi pengemis di dalam rumah. Betul? Beres. Yang kedua. saya. Yang kedua weh. Pan abdi istri namanya hiji atuh. Jadi kedua weh terus. Ustaz. Terakhir ya. Ustaz, saya punya anak remaja laki-laki yang sering menolak ikut sholat berjamaah. Bagaimana cara Nabi Ibrahim menanamkan tauhid
dan kecintaan kepada ibadah kepada Ismail sejak dini. Itu dia. Ibrahim ada si ganda tengah didik Ismailnya, udah pergi kan? Hajar yang mendidiknya. Terus Hajar gimana mendidiknya? Hajar hanya bercerita tentang hebatnya Ibrahim. Bapak kamu teh nabi jagoan sih. Oh kamu digi ngajeleng. Itu pokoknya cerita-cerita indah aja tentang bapaknya. Sampai anaknya rindu kepada bapaknya dan dia jaga nama baik bapaknya. Terus gimana caranya supaya anak mau diajak sholat? Disuruh, kamu sholat atau nggak usah. Kitanya aja sholat. Kalau ibu sudah sholat yang bagus, terus akhlak ibu menyenangkan, nanti anak akan punya bahasa begini. Aku pengen sholat kayak mama. Soalnya mama baik kayaknya gara-gara sholat jadi mama baik kan itu. Urang mah amit-amit sih kudu sholat. Indung aing sholat. Rudet gitu. Unggal malam Jumat ngaleungit sih eta. Malam Sabtu we sihungan. Padahal sholat. Sigana gara-gara sholat gitu kan itu. Akhirnya sholat tidak menjadi cerita indah buat anak-anak. Yang bagus ajak sholat. Saya tidak pernah nyuruh sholat sama anak saya. Suatu saat anak saya ngetik tah di kamarna. Sigana can sholat. Udah saya samperin. Saya udah sholat di masjid. Saya samperin anak saya kan. Dek udah sholat? Belum pak, kagok nih. Oh, di mana sajadah? Tuh, emang bapak belum sholat? Belum. Emparkeun sholat. Ayo tuh bareng. Sok aja pak, salamnya ke Allah. Gitu kan. Malah gak bisa. Cuma salam ke Allah segala. Udah, saya teh sholat bada duhur. Sholat sunat juga gitu. Jadi sodakoh saya untuk dakwah. Bukan sholat wajib kan itu. Sodakoh itu. Udah beres sholat teh udah. Dilepan sajadah. Dek, ada salam. Naon pak, ti Allah. Lain Israel rek datang. Israel rek datang. Dia teh langsung gelo maut. Salat aja kan gitu. Tidak usah dengan bahasa yang serius ngajak salat. Salat saya bisa dipaihan. Gak usah. Banyak bahasa yang bisa kita pilih, hanya orang-orang kreatif yang bisa ketemu bahasa yang baik untuk ngajak orang berbuat baik. Tawasau bil haq, ajak orang untuk benar dengan cara benar. Anak memecahkan gelas, jangan dijewer. Gelas dilulosin, gombreng. Jangan dijewer karena harga kuping lebih mahal dari harga gelas. Iya kan? Udah jangan dimarah. Harga hati, mental lebih mahal daripada harga gelas. Iya kan? Gak usah dimarah. Suami atau pulang menjelang subuh, jangan dimarah. Papa sayang, nuhun ya udah membangunkan mama tahajud. Papa jangan tidur, nanti subuh kebablasan. Sudah ngopi dulu mama bikinin. Tah. Ini pakai gula, ini gula merah, ini sianida, mangga. Iya. Nah, nggak usah pakai marah, nggak usah. Pokoknya tong ambak, marah itu merusak fisik dan mental kita. Nges tidak ada marah dalam hidup kita. Nges tadi juga kesini, ainu muntas ngadadak set, saya ngerem. Saya tidak keluar bahasa supir angkot lah, untuk ngagelo-gelo, ngagoblok-goblok, enggak. Saya doakan sing soleh, sing sukses hidup. Mudah-mudahan kaya raya, mudah-mudahan kaya raya, mudah-mudahan kaya raya. Saya doakan mudah-mudahan dia kaya. Kenapa saya doakan mudah-mudahan dia kaya? Dan nu beunghar mah moal mentas gitu. Punten, mentas keneh. Yes, can beunghar gitu. Itu. Jadi jangan ada marah, gak usah ya. Suami atau pulang larut malam, suami pulang ada di pipi ada lipstik, tong rudet, entong rudet. Udah biasa aja, doain aja mudah-mudahan ya Allah lindungi suami saya, selamatkan dia. Udah siap bu untuk menjadi istri yang asik-asik aja. Bikin nyaman. Ibu pernah sakit hati? Kalau saya pernah sakit hati, saya berterima kasih kepada yang menyakiti saya. Nuhun ya sudah memberitahu bahwa hati saya tidak sehat, gampang sakit. Karena yaumun layan faumalun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti gak ada gunanya harta, anak, orang-orang. Kalau saya pulang kepada Allah, Allah hanya minta hati saya sehat. Doa-doa siapapun gak akan diijabah karena Allah meminta hati saya tetap bertauhid. Kalau saya masih sakit hati berarti saya masih belum sehat hatinya. Jadi yang menyakiti saya ucapkan terima kasih. Nuhun ya sudah memberitahu bahwa saya ahli neraka. Saya akan perbaiki hati saya, beres. Punya istri cerewet, nuhun ya, alhamdulillah latihan gandeng. Nah, pokoknya semua, tidak ada Allah memberikan keburukan kepada kita kecuali karena Rahman Rahimnya untuk kebaikan kita itu. Bukan karena yang lain. Itu gampang ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hapunten, saya mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Pada yang di atas mudah-mudahan cepat sampai surga. Maut duluan. Ya, pokoknya ke surga. Kela pertanyaannya. Pilih mana? Mending kita meninggal sore ini dijamin ke surga atau 10 tahun lagi dijamin ke surga? Gentos mautna. Tenang naon 10 tahun kan penting ke surga. Gentos mautna. Mending dapat uang 100 juta hari ini, mending 100 juta 10 tahun lagi. Ari kana duit. Sakit tunduk kapaetur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.